selalu percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Firman Tuhan yang menuntun langkah kami, yang mengajar kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh firman Tuhan untuk mengarahkan kami, menegur kami kalau kami salah. Mulai mengarahkan langkah kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Silakan Tuhan, pagi hari ini Kau bicara. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Berikan kami hati telinga seorang murid yang mau dibentuk oleh firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami sambut kepada firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting. Saya kasih judul firman Tuhan, hati yang bijaksana. Ya, saya akan baca Mazmur 90 ayat 12. Satu ayat saja, Bapak Ibu Saudara bisa simak baik-baik ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa, saudara. Seorang pemimpin besar yang sudah banyak melihat peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya. Musa ini pernah melihat kemuliaan Tuhan. Musa ini pernah mengalami sebuah kegagalan. Perjalanan yang panjang di padang gurun. Bahkan ia bisa melihat bahwa semasa hidupnya satu generasi itu meninggal. Karena gak bisa masuk tanah Kanaan, bangsa Israel. Hanya generasi berikutnya yang bisa memasuki tanah Kanaan. Jadi Musa ini sudah banyak mengalami tentang pelajaran-pelajaran kehidupan. Sehingga muncullah doa yang kita baca pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami ini bisa beroleh hati yang bijaksana. Di tengah kesadaran bahwa hidup manusia yang sangat singkat itu. Berapa usia manusia Bapak Saudara? Kita berkata 70 tahun. Kalau ada bonus ya 80 tahun. Selebihnya itu penderitaan. Manusia hidup sangat singkat. Dan Musa berdoa di tengah-tengah hidupnya yang dia harus jalani yang singkat itu. Musa berdoa, ajar kami menghitung hari-hari kami. Perhatikan, Musa tidak minta umur yang panjang. Musa tidak minta umur yang panjang. Tapi ia minta hati yang bijaksana. Karena umur yang panjang tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan bisa jadi sia-sia. Tetapi hidup yang singkat dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan akan menjadi hidup yang penuh makna. Bapak Ibu kalau disuruh pilih, mau hidup singkat atau mau hidup bijaksana saudara? Kalau saya mau hidup panjang dan bijaksana. Betul Pak Saudara? Kok betulnya sedikit? Ya. Musa berdoa, dia tidak minta umur panjang, tapi minta hati yang bijaksana. Satu hari ada seorang pengusaha, dia bekerja sangat mati-matian untuk bisa sukses. Usahanya berhasil, berkembang besar, berkembang pesat, rumahnya besar, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Hidupnya penuh dengan kesibukan. Dia sudah bekerja sejak masa muda. Tapi satu hal, dia tidak punya waktu untuk keluarga. Dia gak punya waktu untuk beribadah, apalagi untuk keluarga aja gak ada, apalagi untuk ibadah. Yang penting bagi hidupnya saya harus kerja, punya banyak uang. Karena nanti dia akan berpikir akan punya banyak waktu untuk Tuhan dan keluarga. Jadi dia berkata kepada istrinya, sayang saya maaf, saya nggak bisa. Ya kita tahan saja dulu. Nanti kalau usaha saya benar-benar sangat-sangat mapan. Baru kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan lebih banyak waktu untuk keluarga. Menikmati hidup ini.
Ini kata pria, anak muda ini saudara. Jadi dia selama hidupnya terus bertahun-tahun mencapai keberhasilan yang luar biasa. Tapi tidak pernah dekat Tuhan. Tidak pernah ada waktu untuk keluarga, sedikit sekali. Sampai suatu hari di usia 50 tahun lebih. Tiba-tiba dia sakit. Sakit keras, gak bisa apa-apa, harus dibawa ke rumah sakit. Ya, dokter mendiagnosa bahwa penyakitnya ini, Pak, sudah sangat serius. Sudah stadium akhir. Nah, sudah hancur semua apa yang menjadi mimpinya, harapannya. Ya, dia harus terbaring di rumah sakit, di ruang perawatan. Dia melihat juga banyak orang-orang yang waktu umurnya juga sudah sangat singkat. Di waktu yang tidak lama yang dia miliki. Suatu hari dia dikunjungi oleh pendetanya, hamba Tuhan. Dia sempat bercerita, dia pernah ngomong begini. Saya sekarang baru sadar. Selama ini saya mengejar banyak hal. Tetapi saya melewatkan hal yang paling penting dalam hidup ini. Waktu dengan keluarga. Waktu dengan Tuhan. Itu yang banyak sekali saya lewatkan. Saya berpikir dan berkesimpulan. Uang itu bisa saya cari lagi. Tetapi waktu tidak bisa kembali. Ia nangis. Di saat dia terbaring tidak bisa berbuat apa-apa. Anaknya yang sudah besar ada di samping dia. Tapi masa-masa anak-anak bertumbuh sampai sebesar ini. Dia tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya. Ia merasa banyak waktu yang hilang yang sudah tidak bisa diulang. Kalau Anda divonis dokter hari ini, Anda sakit, mungkin sakit keras divonis, maaf Pak, maaf Ibu, waktu Anda tinggal 6 bulan lagi. Kira-kira apa yang akan menjadi tindakan saudara selanjutnya? Kira-kira, coba kita renungkan sebentar. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kalau waktu saudara tidak lama lagi. Waktu tinggal 6 bulan. Saya percaya waktu yang sangat sedikit itu. Saudara akan memperbaharui hubungan saudara dengan keluarga. Akan lebih banyak waktu bersama-sama dengan istri, suami, dan anak-anak. Mungkin minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Dan mungkin lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Ini waktunya karena saya harus menghadap Tuhan. Ini waktunya saya cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ketika kita merasa waktu kita terbatas. Kita akan benar-benar belajar hidup dengan benar. Itu yang menjadi doa Musa. Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Nah, hari ini kita akan belajar. Bagaimana caranya bisa punya hati yang bijaksana? Ya, ada 4 hal saya jelaskan secara cepat. Yang pertama, hati yang bijaksana itu dimulai dari kesadaran akan singkatnya hidup. Tadi saya katakan cuman 70 sampai 80 tahun sisanya penderitaan. Itu kata Alkitab. Artinya kita nggak bisa hidup panjang, hidup lama. Nah, menghitung hari-hari itu bukan berarti menghitung angka di kalender, bukan. Tetapi menyadari bahwa setiap hari itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Setiap hari itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Musa tidak berdoa, Tuhan tambahkan umur kami. Tapi dia berkata, ajar kami Tuhan. Artinya kualitas hidup seseorang itu jauh lebih penting daripada umur yang panjang. Kualitas hidup seseorang itu jauh lebih penting. Seringkali kita menunda berbuat baik. Kita menunda minta maaf. Kita menunda bertobat. Bahkan menunda mendekat kepada Tuhan. Karena kita berpikir bahwa masih ada hari esok. Masih ada banyak waktu di hari depan. Seakan-akan masih ada banyak hari-hari depan yang tidak terbatas. Yang disediakan buat kita.
Padahal kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Hidup ini anugerah Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah anugerah. Hargai waktu sebagai pemberian Tuhan. Kurangi hal-hal yang sia-sia. Perbanyak hal-hal yang bernilai kekal. Ketika kita sadar akan singkatnya hidup ini, kita akan lebih hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan dan pilihan. Hidup ini singkat. Saya masih ingat saya punya teman SMA, kuliah Surabaya, saya kuliah di Petra, teman saya kuliah di WM, Widya Mandala. Kami sahabat baik. Ya, kadang-kadang waktu senggang saya ke kosnya dia. Nah, suatu hari saya mendengar kaget. Itu mungkin setelah 1 tahun kita kuliah di tempat yang berbeda, kembali ke Bangkalan, biasanya pulang Sabtu pulang, nanti Senin atau kembali lagi. Saya dengar satu hari teman saya ini ketika dia kembali ke Surabaya. Di tengah jalan di daerah Telang namanya, saudara. Antara Bangkalan dan Kamal, pelabuhan itu ada namanya daerah Telang. Itu teman saya kepepet. Kenapa? Karena di depan itu ada bus besar. Kadang biasa bus itu kan ngambil jalan yang begitu banyak di sebelahnya, saudara. Teman saya naik motor, dia tidak bisa akhirnya apa? Ketabrak bus itu, saudara. Mati seketika di sana. Masih usia belasan tahun. Dia berpikir hidupnya masih panjang, masih lama. Tapi dia tidak pernah tahu kadang-kadang waktu yang ada di depan dia itu sangat singkat. Anak-anak muda pun juga seperti itu. Jangan berpikir kita usianya masih panjang. Ada banyak hal yang tidak pernah tahu yang akan terjadi di depan kita. D.L. Moody itu pernah berkhotbah suatu hari di sebuah kebaktian besar di Chicago. Di akhir khotbah, dia berkata kepada jemaat, pikirkan baik-baik tentang keputusan Anda menerima Kristus. Karena nanti minggu depan kita akan bicarakan lagi. Itu kata D.L. Moody, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ayo pikirkan jemaat tentang menerima Kristus, nanti minggu depan kita akan bicarakan lagi. Dan tahu apa yang terjadi? Malam itu, Chicago 1871 mengalami sebuah kebakaran besar. Kota mengalami sebuah kebakaran besar. Dan sebagian orang yang ikut dalam ibadah itu mati terbakar. D.L. Moody yang mendengar tentang berita itu, wah, dia menyesal luar biasa. Kenapa saya menunda orang untuk bisa menerima Kristus dan mengharapkan mereka memikirkan lagi minggu depan? Padahal hari itu adalah hari terakhir mereka. Dia menyesal dan dia sangat terpukul. Dan dia sempat berkata, saya tidak akan pernah lagi menyuruh orang menunggu bertobat sampai minggu depan. Karena belum tentu minggu depan itu masih ada waktu buat mereka. Banyak orang berpikir hidup saya ini masih panjang, Pak. Saya masih punya banyak waktu untuk bertobat. Kan tidak apa-apa sekarang bersenang-senang menikmati hidup. Mumpung masih muda. Saya punya banyak waktu untuk bertobat. Saya punya banyak waktu untuk bisa memperbaiki diri. Tetapi ingat baik-baik. Saat kita menunda, kadang hidup tidak selalu memberi kesempatan yang kedua. Kadang-kadang hidup tidak selalu memberikan kesempatan yang kedua. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Ibrani 3:15, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mengingat bahwa manusia itu punya hidup yang terbatas. Tidak tahu berapa banyak waktu ke depan yang masih tersisa yang Tuhan berikan. Jangan ambil keputusan, nanti saja saya berubah. Nanti saya bertobat. Saudara begitu mendengar firman Tuhan, ambil keputusan. Saya harus sadar, waktu saya itu sudah ditentukan Tuhan.
Jangan menunda untuk bertobat. Jangan menunda minta maaf. Jangan menunda mengasihi keluarga. Jangan menunda untuk melayani. Jangan tunda-tunda itu. Kita tidak pernah tahu apa jaminan hari esok. Apakah kita masih ada atau tidak. Kesalahan terbesar dalam hidup ini ketika kita terus berkata besok untuk hal yang harus Anda lakukan hari ini. Kesadaran akan singkatnya hidup membuat kita bukan seharusnya membuat kita takut. Tetapi membuat belajar kita bijak. Singkatnya hidup bukan seharusnya membuat kita cemas. Tetapi untuk membuat kita hidup ini lebih terarah. Berhati-hati dalam memilih, berhati-hati dalam berkata-kata, lemah lembut dalam berbicara, berbuat baik, berhati-hati dalam perkataan. Karena satu kata terakhir bisa menjadi, satu kata itu bisa menjadi sebuah kenangan yang terakhir bagi seseorang. Itulah awal dari sebuah hidup yang bijaksana. Sadar bahwa hidup ini singkat. Kita tidak boleh bermain-main dengan hidup ini. Hidup ini anugerah, tidak boleh disia-siakan. Ada sebuah kisah nyata. Seorang anak laki-laki, dia kerja di luar kota. Ibunya tinggal sendirian di desa. Sudah tua ibunya. Jadi setiap kali karena anaknya bekerja di kantor, ibu ini kangen sama anak. Dia sering kali telepon. Tapi nggak pernah diangkat sama anaknya. Telepon nggak pernah diangkat. Anaknya tahu bahwa ibunya telepon. Dan dia berpikir, paling cuma nanya sudah makan atau belum. Paling cuma nanya gimana kamu hari ini. Karena memang seperti itu. Jadi ibu ini setiap hari telepon tapi jarang diangkat sama anaknya. Karena yang sering ditanyakan ibunya yaitu gimana keadaanmu, sudah baik atau belum, sudah makan atau belum. Dan dia kalau apalagi dalam posisi sedang rapat, sedang kerja, dia berpikir nanti sajalah saya telepon ulang. Itu kata si anak. Sampai akhirnya perkataan nanti saja akan saya telepon itu tidak pernah terjadi. Jadi jarang sekali. Sampai suatu hari anak ini mendapat telepon dari keluarganya. Dari tetangga daripada ibunya. Ditelepon. Loh kok tetangganya telepon, ada apa, diterima. Tetangganya bilang, kamu cepat pulang. Ibumu sudah kritis. Tahu ibunya kritis, cepat pulang sudah dia. Ya, dia cepat pulang, begitu sampai di rumah. Ternyata fakta berkata beda, ibunya sudah tiada. Ya, wah dia sedih. Dia merasa, dia sadar bahwa dia cinta sama mamanya. Dia sayang sama mamanya. Tapi kok sepertinya gak dia punya waktu untuk bisa mengungkapkan perasaan itu kepada mamanya. Di kamar ibunya dia melihat sebuah catatan kecil yang ditulis oleh ibunya. Semoga anakku tidak terlalu lelah. Ibu rindu suaramu. Kalimat sederhana ini menghantam hatinya. Ia menangis bukan karena tidak pernah mengasihi ibunya. Tetapi karena terlalu sering menunda. Untuk bisa memberikan waktu hanya telepon balik kepada mamanya. Ia punya banyak waktu untuk rapat. Dia punya banyak waktu bersama dengan pekerjaan. Dengan teman-teman. Tapi merasa tidak punya banyak waktu. 5 menit saja untuk telepon balik kepada mamanya. Sehingga sampai suatu titik. Waktu itu tidak pernah kembali. Dan kesempatan itu tidak pernah terjadi. Inilah sebabnya Musa berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Karena hidup itu bisa berubah dalam satu panggilan telepon. Kesempatan bisa hilang dalam satu penundaan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan itu menjadi sebuah pertemuan terakhir. Kapan itu menjadi sebuah percakapan terakhir. Dan di mana kesempatan terakhir, penyesalan selalu datang terlambat. Waktu adalah anugerah. Dan anugerah yang tidak dihargai bisa berubah menjadi sebuah penyesalan. Ini yang pertama. Alkitab mengajarkan minta hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu dimulai dari kesadaran bahwa
hidup ini singkat. Jadi jangan mengambil keputusan atau pilihan yang salah. Ya, pilihlah sebuah keputusan yang bijaksana dalam hati ini. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, hati yang bijaksana itu diperoleh melalui didikan Tuhan. Pengajaran Tuhan. Musa berkata, ajar kami Tuhan. Musa ini berdoa, Tuhan ajari kami. Hati yang bijaksana itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu harus diajar melalui proses Tuhan, didikan Tuhan. Bijaksana bukan sekedar pintar, bukan sekedar pengalaman hidup. Bijaksana adalah kemampuan bisa melihat hidup dari sudut pandangnya Tuhan. Bagaimana memperolehnya? Bagaimana kita bisa memperoleh didikan Tuhan, pengajaran Tuhan? Ya, tidak ada lain. Baca, renungkan firman. Lewat firman saudara ditegur. Lewat firman saudara dididik, diproses, rendah hati untuk belajar. Orang yang berhikmat bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang diajar dan belajar dari kesalahan. Musa berkata, ajar kami Tuhan. Kalimat ini menunjukkan sebuah sikap yang sangat penting, yaitu kerendahan hati. Sadar bahwa dia nggak bisa belajar dari diri sendiri. Nggak bisa belajar dari mungkin pengalaman hidupnya yang terbatas. Dia perlu diajari Tuhan untuk bisa memahami tentang kehidupan ini. Tentang apa yang penting dalam hidup ini. Hati bijaksana tidak lahir dari usia tua. Karena banyak orang tua tidak bijaksana. Tidak bisa belajar dari pengalaman yang panjang, pendidikan yang tinggi. Bijaksana itu lahir ketika seseorang mau diajar oleh Tuhan. Mengapa harus Tuhan yang mengajar? Karena Tuhan yang tahu. Tuhan yang bisa melihat awal sampai akhir perjalanan hidup ini. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tuhan bisa melihat masa depan. Kita hanya bisa melihat masalah. Tuhan melihat proses kehidupan. Tuhan bisa tahu tujuan akhir dari semua yang kita alami. Kita hanya fokus kepada apa yang sedang kita alami. Seringkali kita mengira bahwa ini jalan yang terbaik buat kita. Tetapi hidup membuktikan bahwa tanpa tuntunan Tuhan, keputusan itu bisa salah, bisa keliru. Itulah sebabnya Musa tidak berkata, beri kami hati yang bisa belajar sendiri. Tidak. Tapi dia berkata, ajar kami Tuhan. Tuhan mengajar lewat firman-Nya. Firman itu kompas kehidupan. Orang yang tidak punya kompas tidak ngerti arah tujuan. Tapi dengan adanya kompas dia bisa mengerti. Oh ini salah, oh ini bukan ke arah yang itu. Tapi harus ke sana. Firman Tuhan mengajar kita. Saat kita baca, renungkan firman Tuhan, cara pikir kita berubah. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita bisa tahu, oh ini yang sifatnya sementara, oh ini sifatnya yang kekal. Lewat proses pergumulan kehidupan, Tuhan seringkali ajar kita lewat pengalaman, lewat kegagalan kita, jadi guru yang terbaik. Lewat teguran, lewat nasihat. Amsal berkata bahwa orang bijak itu mencintai teguran. Jadi jangan marah kalau ditegur. Terima setiap proses, setiap didikan, setiap masukan. Karena kita tahu bahwa teguran itu menyelamatkan dari kesalahan. Hati yang bijaksana tidak anti tegur. Ia tidak mudah tersinggung ketika dikoreksi. Ia tidak defensif. Tidak menyerang. Tapi dia mau belajar. Menerima nasihat. Tidak merasa selalu benar. Tapi tidak menutup pintu hikmat yang diajar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi firman Tuhan. Hati yang bijaksana lahir dari hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, mau dibentuk oleh teguran. Karena lewat apa yang kita alami, Tuhan bisa mengajar sesuatu buat kita. Seorang pengusaha Kristen, dia merintis usaha dari sejak nol, sejak kecil, dia berdoa, Tuhan, tolong pimpin, sertai supaya usahaku ini bisa diberkati Tuhan, disertai dan bisa mencapai keberhasilan. Itu awal yang bagus. Perlahan bisnisnya berhasil,
bisnisnya berkembang. Karena apa? Dia selalu memulai dengan doa, memulai dengan Tuhan, minta dia menuntun hidupnya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun hidupnya berhasil. Sukses. Sukses besar. Akhirnya berkembang pesat, punya banyak cabang, keuntungan meningkat. Setelah dia semakin sukses, dia sadar bahwa aku sudah punya banyak pengalaman. Aku sudah punya banyak rekan bisnis. Ya, akhirnya waktu untuk dia berdoa dan minta tuntunan Tuhan bersama sama Tuhan akhirnya mulai berkurang. Karena dia merasa, aku bisa kok. Aku sudah punya pengalaman. Apalagi ada punya koneksi orang-orang yang siap dukung saya. Jadi sejak hari itu dia mulai melihat bahwa hidup sudah mulai jarang berdoa. Jarang minta pimpinan Tuhan. Akhirnya dia membuat bisnis besar, proyek besar bersama-sama dengan temannya. Karena dia merasa bahwa ini sebuah keuntungan yang besar. Ya, berjalanlah mereka. Namun ada syarat. Ya, ia harus memberi sesuatu sebagai uang pelicin. Namanya bisnis lah. Pengen dapat proyek besar, ya ada sesuatu ya yang harus diberi. Hatinya awalnya gelisah. Tapi dia berpikir, biasa kok. Zaman sekarang itu biasa. Bagaimana bisnis bisa lancar, bisnis bisa sukses kalau nggak ada ya yang begini-begini ya harus dilakukan. Menganggap itu sesuatu yang wajar. Beberapa bulan kemudian, mulailah masalah muncul. Bisnisnya sudah mulai agak kacau. Proyeknya bermasalah secara hukum. Nama baiknya pun akhirnya mulai tercoreng, tercemar. Usahanya tergoncang. Ia akhirnya mengalami tekanan yang berat yang harus ia pikul. Karena apa? Harus seakan-akan bisnisnya sudah mulai mau bangkrut. Nah, di titik seperti itulah akhirnya dia merenung kembali. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Akhirnya dengan dia merenung, dia sadar. Oh iya, selama ini aku terlalu mengandalkan diri sendiri. Selama ini aku melupakan Tuhan. Aku jarang berdoa. Aku jarang dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia sadar, oh ini yang jadi masalah. Jadi akhirnya sebelum benar-benar bangkrut, dia akhirnya mulai bertobat. Dia mulai memperbaiki diri. Tuhan mulai ajar dia. Lewat kegagalan dia. Lewat proses yang berat yang dia harus alami. Tuhan mulai ajar dia. Ayo mendekat lagi. Ayo cari Tuhan. Minta hikmat. Minta tuntunan Tuhan. Berdoa. Akhirnya dia mulai lagi. Dia mulai kebiasaan yang lama. Dulu setiap membuka sesuatu dia harus berdoa. Dia mulai lakukan itu lagi. Sampai akhirnya ketika dia harus mengambil keputusan yang antara dosa dan tidak. Dia stop. Enggak. Aku enggak mau. Ini tidak benar di hadapan Tuhan. Dia mulai perbaiki apa yang salah. Kenapa yang terjadi? Pemulihan Tuhan mulai terjadi, saudara. Akhirnya usahanya semakin lama semakin diberkati lagi. Tidak instan, butuh waktu. Tetapi perlahan Tuhan mulai pulihkan usahanya. Bahkan relasi-relasi yang mungkin sudah tidak benar, yang mulai dia tinggalkan, dia ganti dengan relasi yang lebih baru, lebih kuat, yang lebih berjalan dalam kebenaran. Sampai suatu hari ia berkata, keuntungan terbesar saya bukan proyek yang besar. Keuntungan terbesar saya adalah ketika Tuhan mengajar saya melalui sebuah kejatuhan. Hati yang bijaksana itu seringkali dibentuk lewat sebuah kegagalan, lewat sebuah masalah. Terima itu dengan rendah hati, berubah dan perbaiki diri. Orang yang mau diajar tidak akan hancur di dalam kesalahannya. Justru ia dibentuk menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan hati yang bijaksana bukan berarti tidak pernah salah. Tapi hati yang bijaksana mau kembali ketika dia mau kembali diajar ketika dia salah. Yang kedua, yang ketiga. Hati yang bijaksana terlihat dalam prioritas kehidupan. Jadi harus bisa membuat prioritas yang benar. Salah satu tanda yang jelas dari hati yang bijaksana itu adalah tahu apa yang harus kita dahulukan. Mana yang lebih penting, mana yang lebih bernilai. Karena tidak semua orang sibuk itu terarah langkahnya, saudara. Enggak semua orang yang kelihatan sibuk terarah langkahnya, benar langkahnya, tidak semua. Ya, orang bijaksana tahu apa yang paling penting.
Ia tidak menukar apa yang punya nilai kekal dengan yang sementara. Ia menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Ia mengutamakan Tuhan, mengutamakan keluarga, mengutamakan karakter yang dibentuk Tuhan. Panggilan hidup, bukan sekedar materi dan pengakuan manusia. Prioritas yang benar itu selalu dimulai dengan Tuhan. Ketika Tuhan jadi pusat, maka pekerjaan tidak akan menggeser keluarga. Ketika Tuhan menjadi pusat, uang tidak lagi menggeser integritas. Ketika Tuhan menjadi pusat, ambisi tidak lagi menggeser iman. Mengatur waktu dengan benar. Hati yang bijaksana tidak selalu memilih apa yang paling menguntungkan, tetapi memilih apa yang paling bernilai. Ada sebuah kisah nyata di Singapura. Di Singapura ada seorang wanita karir yang sangat sukses. Cepat naiknya, cepat naik jabatannya. Dia bekerja di sebuah perusahaan internasional dengan gaji yang sangat tinggi. Ya. Hidupnya mapan, karirnya terus menanjak. Suatu hari anaknya yang masih kecil didiagnosa mengalami gangguan perkembangan atau autis ringan. Ibu ini wanita ini shock. Dokter mengatakan anak ini membutuhkan pendampingan yang intensif. Terapi rutin, kehadiran orang tua yang konsisten. Itu kata dokter, supaya perkembangan anaknya ini bisa lebih maksimal dan bisa lebih sehat. Tidak semakin berat autisnya. Tetapi masalahnya ia bekerja sebagai wanita karir. Ya, butuh banyak waktu, konsisten di waktu, ya penuh waktu supaya ia bisa membiayai hidup. Dia berpikir, kalau saya bekerja, saya bisa biayai hidup anak saya dengan lebih baik. Saya bisa minta suster atau siapa yang mengurus anak saya. Tapi masalahnya, dia akan bisa lebih dekat dengan suster daripada saya. Jika saya berhenti dan mengurangi pekerjaan, penghasilan keluarga akan menurun dengan drastis. Gaya hidup akan berubah. Jadi selama beberapa waktu dia bingung, dia dilema, apa yang harus saya pikir? Dia mulai mencari Tuhan, dekat Tuhan. Minta hikmat. Akhirnya sampai pada satu titik, dia mengambil sebuah keputusan. Dan ini disesali banyak orang. Dia mengundurkan diri dari jabatannya. Sebagai orang yang sudah mencapai puncak dalam karir, ya dia mengundurkan diri. Teman-temannya berkata, kamu ini loh menyia-nyiakan karir yang sudah susah payah dibangun sejak lama. Ia hanya menjawab begini, karir itu bisa dibangun lagi. Tapi masa kecil anak saya tidak bisa diulang. Karir bisa dibangun lagi. Tapi masa kecil anak saya tidak bisa diulang. Tahun-tahun pertama itu sangat tidak mudah. Mereka harus hidup mengirit. Hidup sederhana. Ia sendiri kadang-kadang merasa kehilangan identitas sebagai wanita karir. Karena memang jiwanya senang karir, saudara. Senang mencapai prestasi. Tetapi ia setia mendampingi anaknya. Nganteri anaknya terapi, ya ngajak bicara anaknya, melatih bicara, bersama-sama bermain dengan anaknya setiap hari. Beberapa waktu kemudian perkembangan anaknya sangat baik. Anak itu akhirnya bisa sekolah dengan normal, tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan seperti orang-orang yang normal. Nah, suatu hari anaknya ngomong begini sama mamanya. Terima kasih mama, tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih tidak pernah meninggalkan aku. Ibu ini berkata, keputusan tersulit saya adalah berhenti bekerja. Tetapi itu juga keputusan yang paling tidak pernah saya sesali. Itu prioritas, saudara. Prioritas yang benar memang seringkali menuntut pengorbanan. Kadang harus menukar kenyamanan dan dengan tanggung jawab. Ya, kadang harus menukar gengsi dengan panggilan.
Karena pada akhirnya kesuksesan sejati bukan tentang pencapaian hidup, tetapi tentang siapa yang kita pilih dan siapa yang kita dahulukan. Keluarga, Tuhan, itu harus jadi yang nomor satu. Saya percaya ketika engkau mendahulukan Tuhan, mendahulukan keluarga, engkau tidak akan pernah sia-sia. Jangan salah membuat prioritas. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Hati yang bijaksana itu tumbuh di dalam doa. Mazmur 90 ini bukan sekedar puisi, tapi itu doa Musa, saudara. Itu doa Musa. Musa tidak hanya bicara tentang hidup yang singkat, tetapi sebuah rahasia untuk bisa mendapatkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu lahir dari sebuah kehidupan yang berlutut. Lahir dari hidup yang berlutut, hidup yang berdoa. Doa itu bukan rutinitas rohani. Doa adalah tempat hati ini dibentuk. Di dalam doa, hati yang keras itu dilembutkan. Di dalam doa, pikiran yang kacau itu ditenangkan. Di dalam doa, emosi yang meledak itu bisa terarah, bisa diarahkan. Keputusan yang membingungkan bisa dijernihkan di dalam doa. Karena hikmat Tuhan memberikan tuntunan buat kita. Banyak orang mengambil keputusan besar hanya berdasarkan logika dan perasaan. Tapi orang yang bijaksana akan berhenti dan berdoa sejenak. Tuhan, apa yang jadi kehendak-Mu? Tuntun aku, arahkan aku. Doa membuat orang tidak tergesa-gesa. Doa mengajar kita menunggu. Doa melatih kita mendengar, bukan berbicara. Dan seringkali datang kepada Tuhan hanya untuk minta jawaban. Padahal dalam doa Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bukan hanya sekedar memberi jawaban. Ayo latih diri kita berdoa. Kita nggak akan pernah mungkin punya hati yang bijaksana kalau kita nggak pernah menekuk lutut kita berdoa cari Tuhan. Karena di dalam doa Tuhan itu proses kita, bentuk kita. Ada keputusan yang terlihat baik tapi belum tentu itu benar. Ada kesempatan yang tampaknya menjanjikan tapi belum tentu itu datang dari Tuhan. Hanya hati yang dekat dan melekat kepada Tuhan yang bisa membedakan. Oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ketika engkau belajar menekuk lutut kita di dalam doa. Saya percaya perlahan Tuhan akan ajar kita. Hati kita akan jadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Hati yang jarang berdoa, itu hati yang gelisah. Tapi hati yang berdoa, hati yang tenang. Hati yang hidup dalam doa tenang, walaupun di tengah badai. Mengapa? Karena doa mengingatkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Orang yang berhikmat bukan orang yang tahu semua jawaban. Tapi orang yang tahu kepada siapa dia mencari jawaban. Dan semakin sering kita datang dalam doa, semakin peka hati kita terhadap suara Tuhan. Keputusan kita menjadi lebih matang, reaksi kita jadi lebih terkendali, hidup kita jadi lebih terarah. Jadi hari ini ayo, siapa yang ingin punya hati yang bijaksana boleh angkat tangan. Ya, pertama sadari bahwa hidup kita ini singkat. Jangan membuat putusan pilihan yang gegabah. Orang yang bijaksana ngerti, oh ini yang penting, oh ini yang kurang penting. Ini yang bernilai, ini yang kurang bernilai. Mau dibentuk, diproses, diajar. Mau rendah hati sama Tuhan. Dan banyak menekuk lutut kita. Karena di dalam doa, Tuhan yang mengajar kita dan membentuk hati kita menjadi lebih bijaksana dalam membuat sebuah pilihan. Tuhan Yesus berkata pada pagi hari ini.